masih dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah daerah hari ini. Salah satunya demo mahasiswa yang terjadi di depan kantor DPRD Maluku yang diwarnai aksi saling dorong. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon terlibat saling dorong dengan polisi di depan kantor DPRD Maluku. Aksi saling dorong terjadi lantaran puluhan mahasiswa ini memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya di dalam gedung DPRD, namun dihalangi polisi. Dalam orasinya, mahasiswa pelak pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mahasiswa juga menuntut agar hak-hak anggaran pendidikan Maluku, daerah 3T, dan daerah kepulauan tidak terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Harus ada pendidikan gratis, itu yang harus dibuka. Kalau misalnya kita lihat Maluku ini sudah kaya dengan sumber daya alam, bisa memberikan manfaat buat anak-anak yang baru lahir tentang anak-anak pendidikan gratis. Karena kami melihat bahwa tidak ada keadilan secara mutlak. Kenapa? Karena anggota DPR tidak mendapatkan urgensi anggaran tersebut. Kemudian pihak kepolisian tidak ada potongan anggaran. Tetapi putusan ini instruksi ini lebih kepada lembaga-lembaga pendidikan. Yang ini menjadi pertanyaan penting untuk kami. Aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di luar gedung DPRD mencoba menerobos barikade pengamanan polisi untuk masuk ke dalam gedung. Dalam orasinya, mahasiswa mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai akan berpengaruh pada dunia pendidikan. Kreativitas serta brutalitas kepolisian harus segera disudahi. Semuanya. 10. Segera sahkan undang-undang perampasan aset korupsi selalu menjadi pokok yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sambil membawa poster dan spanduk, mahasiswa berjalan kaki menuju kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam orasinya, masa aksi mengkritisi berbagai kebijakan Kabinet Merah Putih. Dari gedung DPRD, mahasiswa kemudian bergerak menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Artinya sebenarnya kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG yang masih belum merata sampai hari ini. Itu kira-kira. Makna dari mana aja, Mas? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi, dari BMSI pun juga dari Forum CIDK. Di Jakarta, mahasiswa mulai mendatangi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada pukul 3 sore. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menurut rencana akan menggelar unjuk rasa terkait efisiensi kebijakan pemerintah. Unjuk rasa mahasiswa akan dilanjutkan ke Istana Negara.
Polisi menyiapkan pengamanan dan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar patung kuda. Dan lebih lengkap terkait unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah, kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di Yogyakarta dan Renata Panggalo di Jakarta. Kita ke Michael terlebih dahulu di Jogja. Mahasiswa dari mana saja, Michael, yang berunjuk rasa pada sore ini dan apa yang menjadi tuntutan mereka? Ya, selamat sore. Mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Agung Yogyakarta atau di kawasan Malioboro pada sore ini berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Ada 4 perguruan tinggi negeri yang menjadi basis massa terbesar pada sore hari ini, yaitu Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan juga Institut Seni Indonesia. Nah, tapi memang banyak juga massa yang berasal dari perguruan tinggi swasta atau mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi swasta, karena mereka memang menyuarakan solidaritas mereka terhadap berbagai keluhan-keluhan masyarakat yang mereka anggap perlu dikritisi. Misalnya tentang efisiensi di berbagai bidang, tidak hanya di dalam pendidikan, tetapi efisiensi yang menyebabkan banyak tenaga honorer, tenaga kontrak yang kemudian diputus hubungannya karena hubungan kerjanya karena adanya efisiensi. Nah, mereka juga mengkritisi makan bergizi gratis yang dianggap sebagai pangkal persoalan atau pangkal masalah di negeri ini, sehingga banyak terjadi efisiensi di berbagai kementerian yang juga berimbas pada kehidupan real mereka di masyarakat. Demikian. Ya, aksi unjuk rasa ini tidak hanya menyasar pada efisiensi yang berdampak pada dunia pendidikan, tapi juga yang dikhawatirkan adalah dengan pemutusan tenaga honorer. Itu dari Yogyakarta. Kalau dari Jakarta, Renata, apa yang jadi tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasanya di sore hari ini? Sore tadi memang sudah bisa kami rangkum dalam 9 tuntutan yang kami dapatkan atau terima dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Ada 9 tuntutan, Valen. Yang pertama adalah untuk mengkaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja anggaran 2025, yang dimana ini dianggap menjadi ancaman bagi hak-hak masyarakat yang justru sebenarnya menjadi hak oleh masyarakat, yaitu di sektor pendidikan dan juga kesehatan. Dan meskipun sebenarnya pemerintah juga sudah meyakinkan atau memberikan statement terkait dengan UKT yang tidak akan terdampak dari efisiensi, tetapi memang mahasiswa pada hari ini masih terus menuntut agar aksi ini terus dilakukan untuk mengawal apakah benar kemudian janji-janji ataupun statement dari pemerintah yang meyakinkan bahwa UKT tidak akan terdampak ini benar-benar bisa diwujudkan. Nah, sampai dengan pukul 4 sore ini, Valen dan juga saudara, memang semakin sore semakin banyak mahasiswa yang berdatangan untuk kemudian menyampaikan apa saja tuntutan-tuntutan yang menjadi keresahan mereka yang terangkum dalam tajuk Indonesia Gelap ini. Kemudian yang bisa saya lanjutkan adalah terkait dengan transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Kemana uang-uang masyarakat ini digunakan untuk pembangunan apa saja. Kemudian juga terkait dengan makan bergizi gratis, mereka menuntut agar evaluasi dilakukan agar program makan bergizi gratis ini bisa tepat sasaran dan tidak hanya menjadi alat politik semata. Kemudian Valen dan juga saudara, mahasiswa ini juga turut menuntut ataupun menolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah. Meskipun kita ketahui bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada tanggal 17 Februari lalu sudah memberikan statement bahwa perguruan tinggi ini tidak akan diberikan konsesi terkait dengan izin usaha pertambangan. Namun mahasiswa masih terus menuntut hal ini agar mengawal bahwa janji-janji ini memang benar-benar tidak diingkari lagi begitu. Dan memang masih banyak sekali tuntutan-tuntutan dari tadi yang disampaikan oleh mahasiswa terkait juga dengan RUU perampasan aset ini yang juga terus didorong, karena
mereka mengklaim bahwa masih banyak sekali aset-aset dari para koruptor yang seharusnya bisa dirampas oleh negara. Jadi masih kita pantau terus, Valen dan juga saudara, apa saja yang kemudian yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Michael Aryawan dari Yogyakarta.